ingin sampaikan adalah dalam hal permasalahan ataupun bukan permasalahan sebetulnya, karena dengan mereka saudara-saudara kita yang sekarang ini memang ingin agar hak-hak ulayat, hak-hak masyarakat adat itu nanti akan katakanlah diidentifikasi dan juga diberikan wadah yang sesuai. Untuk ini kami dan para deputi sudah turun ke lapangan, Bapak Ibu sekalian, dan melakukan dialog dengan mereka. Saya kira dalam hal kita melihat permasalahan ataupun meletakkan mereka di dalam kerangka bahwa mereka itu adalah warga kami di IKN. Jadi apakah itu masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang hidup di sana, kami melihatnya sebagai warga kami, warga IKN, dan tentunya kami harus bantu semaksimal mungkin agar mereka nanti kesejahteraannya juga meningkat, agar mereka juga nanti tidak menjadi penonton pada waktu IKN itu dibangun. Kami ingin mereka juga merupakan bagian dari IKN itu sendiri. Kami juga membuka kemungkinan adanya heritage area. Jadi ada 1 atau 2 atau 3 area di dalam IKN Nusantara yang memang memperlihatkan bahwa ada kearifan lokal di situ, ada beberapa hal-hal yang berhubungan dengan budaya dan sebagainya, yang berhubungan dengan adat, yang dapat tetap dilakukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN ke depannya. Jadi kami dalam proses sekarang adalah melakukan dialog-dialog dengan berbagai pemuka-pemuka masyarakat dan juga berbagai macam kelompok masyarakat adat dan sebagainya. Nah, untuk yang berhubungan dengan tanah, saya kira mafia tanah dan sebagainya, ini memang kami sedang menyelesaikan satu perka untuk transaksi pertanahan. Kami harapkan ini juga akan nanti segera kami tetapkan yang akan mengatur bagaimana nanti mereka yang memiliki tanah itu dapat melakukan transaksi. Tentunya berbekal saya sama dengan beberapa ibu sekalian yang tadi menganjurkan bahwa untuk kepastian hukum dan sebagainya, maka tata ruang merupakan salah satu yang memang kita harus pegang, dan dari situlah nanti kita dapat melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan keseharian dari para penduduk yang akan hidup di IKN Nusantara. Untuk nomenklatur Ibu Bapak sekalian, saya kira di Undang-Undang Nomor 3 2022 disebutkan bahwa ibu kota negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut ibu kota Nusantara. Jadi memang sebelumnya IKN ini kadang-kadang disebut IKN ibu kota negara, tapi kemudian dengan setelah adanya undang-undang ini kita bisa mengatakan bahwa IKN itu adalah ibu kota Nusantara. Untuk RPP kewenangan khusus, Ibu Bapak sekalian, kami mungkin mohon ada arahan lanjut karena dari rekan-rekan di Bappenas, terutama yang menjadi inisiator dari undang-undang ini, RPP ini, menyampaikan bahwa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Pak Tito, itu sudah pernah dikonsultasikan Bapak Kepala Bapak Ketua Komisi 2 di Komisi 2, sehingga posisi sekarang memang Bappenas mengajukan bersama Kemendagri mengajukan ke Kemensetnek untuk dilakukan, kemudian nanti ke Kemenkumham, harmonisasi dan ditetapkan. Jadi kalau kami mendengar informasinya ini sudah dibahas di Komisi 2 sebelumnya, sehingga ini memang sudah dalam posisi lanjut gitu. Ya. 21 September. Tanggalnya 21 tanggalnya juga kami memiliki tanggal 21 September, Ibu Bapak sekalian. Ada dalam satu butir yang menyatakan bahwa ini memang sudah dilakukan konsultasi. Nah, untuk yang karyawan dan sumber daya manusia, kami senang sekali tadi mendapatkan arah saran dan usulan bahwa ini memang sangat penting. Kami sendiri melihat ini sangat penting, Pak. Kami keteter kalau boleh jujur, kalau ini tidak segera dilengkapi.
Ya. Kami melakukan rekrutmen iya, dan kemudian tapi ada beberapa yang kami masih terkendala, dan mungkin ini kami mohon dapat bantuan dari Ibu Bapak yang terhormat di Komisi 2 untuk dapat meng-hire mereka yang dari swasta. Kami sekarang masih terkendala dengan undang-undang ASN bahwa dari swasta tidak bisa masuk di level direktur, Pak. Nah, padahal kami ingin sekali bahwa ini karena IKN Nusantara ini diharapkan menjadi satu pola how to manage the new city ke depan gitu ya. Ini harusnya kita juga melihat bahwa aspek profesionalisme, aspek-aspek kemampuan dari individu itu yang dilihat. Apakah itu dari swasta ataupun non swasta, pemerintah dan selanjutnya saya kira itu nanti merupakan yang kedua. Tetapi yang pertama justru kompetensi yang kita inginkan. Jadi kami dalam posisi meminta fatwa dari Menpan RB dan KASN untuk dapat merekrut level direktur itu dari swasta. Jadi ini mungkin satu poin Bapak Pimpinan Sidang yang kami ingin juga mohon bantuan bahwa ini kalau bisa secepatnya sehingga kami dapat melakukan rekrutmen secepatnya sehingga kemampuan kapasitas dari organisasi kami dapat kami tingkatkan dengan sesegera mungkin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Gitu. Jadi sudah dibahas di Menko. Sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Tentang kantor, Ibu sekalian.